Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan semoga selalu dibarokai oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah anugerahkan bulan Ramadan kepada kita semua. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa menyadari bahwa bulan Ramadan ini adalah anugerah, hadiah, pemberian yang istimewa yang Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya. Makanya ingat Bapak Ibu, Masya Allah, Rasulullah itu menyampaikan seperti sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Rasulullah itu saking gembiranya, maka beliau Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya. Apa yang disampaikan beliau? Qad ja'akum syahrun Ramadan. Kalian didatangi bulan Ramadan. Panjenengan dirawuhi bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Kenapa kok kita perlu berbahagia? Bagaimana tidak berbahagia? Ya, bagaimana tidak berbahagia? Dibuka oleh Allah pintu-pintu surga. Padahal dalam sehari-hari di luar bulan Ramadan yang kita kaji dalam kitab Madhafi Sya'ban kemarin, adzan duhur itu terbuka pintu langit. Tapi tidak tertentu ya. Tapi ketika bulan Ramadan datang, dibuka setiap saat pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita berdoa Bapak Ibu. Doanya Allahumma inna ala siyam. Ya Allah, tolong kami
untuk berpuasa dengan baik di bulan Ramadan. Minta tidak apa-apa begitu. Allahumma a'inna, ya Allah tolong saya untuk qiyam, bangun, untuk sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan. Minta juga agar supaya kami ya Allah selalu mau membuka, membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi jangan sampai di akhir hadis itu Rasulullah sampaikan, maka barang siapa yang dilarang untuk mendapatkan kebaikan atau tidak bisa mendapatkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka dia benar-benar tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mari, mumpung kita ini masih di awal-awal bulan Ramadan, jaga konsistensi. Jangan lupa kita minta kepada Allah, kita berada di rumah Allah ini, jangan lupa niat apa Pak? Iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang belum niat-niat, kita minta agar supaya majlis kita ini sekarang ini, yang belajar Al-Quran ini, mengkaji Al-Quran ini, menjadi salah satu jalan. Allah tambahkan kepada kita semua yang hadir, yang menyaksikan, untuk senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, ridha, barokah, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga Allah limpahkan usia, umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita semua keluasan rizki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidak pernah kita lupa untuk selalu berterima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dengan rahmat Allah, lisan kita ini dibasahi terus dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa mengikuti ittiba'us sunnah, melakukan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, yang beliau wariskan ini sedikit demi sedikit. Dan semoga kita semua yang hadir, yang mendengarkan ini, menyaksikan ini, semoga semuanya kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang kelak mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar, dan yang bagi meminumnya tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama kita tahu sudah mengkaji, sedikit saya ulang supaya merefresh kembali, bahwa Allah ini menggunakan surat Al-Baqarah ayat 183 ini sebagai dimulai dengan panggilan harfun nida, dipanggil dengan lembut, dengan mesra. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi semua yang merasa dirinya beriman dipanggil oleh Allah. Cuma pertanyaannya, kita ini merasa beriman apa enggak? Merasa yang dipanggil apa enggak? Loh, apa ada Ustaz? Ada. Ada yang dipanggil Allah disuruh puasa, enggak mau puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang diajak sholat, diperintahkan sholat, enggak mau sholat. Ada. Dipanggil sama Allah, diberitahu oleh Allah untuk berpuasa. Secara sains Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andaikan tidak ada puasa, mereka manusia ini akan berpuasa. Lawang kita mau ke lab saja disuruh puasa. Katanya kita ini mau ngurangi disuruh diet dan sebagainya. Lah Islam sudah mengajarkan puasa. Betapa semua perintah Allah ini memberikan hikmah yang besar kepada kita. Kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kalian.
Kata Allah dalam surat Al-Maidah, andaikan aku mau, kata Allah. Ini nggak pakai umat ini. Ada umat Nabi Muhammad, ada umat Nabi Musa, ada umat siapa, Nabi siapa. Kalau mau, Allah jadikan semua umat manusia ini satu umat saja. Tapi apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 10 ini disampaikan, liyabluwakum, untuk ujian ini, Pak. Makanya disampaikan fastabiqul khairat. Kita ini disuruh berlomba-lomba. Makanya minta kepada Allah, ya Allah bantu saya ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, bantu saya untuk berpuasa dengan sempurna. Minta, Pak, minta, Bu. Ya Allah, aku mohon ya Allah bantu saya untuk sholat malam di bulan Sya'ban, untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Quran, untuk sedekah, untuk beramal soleh. Minta kepada Allah. Fastabiqul khairat. Jangan disia-siakan bulan Ramadan ini. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap rutinitas ini. Masya Allah. Nah itu tadi Rasulullah sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang Rasulullah dengan datangnya bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita ini kendor. Masya Allah, minta. Kalau minta mungkin kalau kita punya keinginan, iya. Tapi jangan lupa kita sebut dengan rahmat Allah. Aku memohon dengan rahmatmu ya Allah, dan seterusnya. Insya Allah. Makanya ini ujian bagi kita. Kenapa kok dibikin umat-umat? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Agar Allah tahu kita diuji oleh Allah bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada pertemuan ini kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu Ramadan katabahu 'alal ummi qablakum, bahwa Rasulullah sampaikan puasa Ramadan ini diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Kutiba 'alaihim idza shalla adumul 'atma wa nama hurrima 'alaihimut ta'am wasyarab wan nisa ila mithliha. Ini Pak, Bu, untung kita ini sudah diberi nikmat yang besar kembali. Apa? Kata Rasulullah, ketika kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kita, dalam hadis yang panjang kemudian disingkat sesuai dengan pendapat itu, bahwa qala Abu Ja'far Ar-Razi, berkata beliau yang Ja'far Ar-Razi, anir Rabi bin Anas amman haddatsahu an Ibnu Umar, dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas, dari yang menyampaikan yaitu beliau Ibnu Umar, bahwa disampaikan diturunkan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kutiba alaihim, diwajibkan kepada mereka idza shalla adumul atmah, ketika mereka atau kalian sudah melaksanakan sholat di malam hari. Saya ulang, sholat di malam hari, wanama, kemudian tidur. Nah, hurima alaihi ta'am wasyarab wan nisa. Jadi dulu itu kalau sudah tidur malam, kalau bangun dari tidurnya itu sudah tidak boleh makan, minum, berkumpul suami istri. Wah ini Pak, untung bukan kita Pak ya. Wah ini. Jadi dulu itu seperti itu awalnya. Setelah sholat malam, tidur, sudah tidak boleh makan minum lagi bangun tidur. Kenapa Pak? Kira-kira lain jenengan disebut di. Wah, gak boleh ngombe-ngombe di titik, gak boleh Pak. Masya Allah. Qala Ibnu Abil Aliyah wa Abdurrahman bin Abi Layth wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Muqatil bin Hayyan wa Rabi' bin Anas wa Atha wal Khurasan
Wa nahwu dzalika qala Atalur Rasan bin Ibn Abbas kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yakni bidzalika ahlul kitab. Terutama yang dimaksud dengan ini semua adalah ahlul kitab. Wa rawa an-Sya'bi was-Suddi wa Ata al-Khurasan mithlu thumma bayyana hukm as-siyami ala ma kana 'alal amru fi ibtida'il Islam. Ini ketika awal-awal Islam. Ya. Faqala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ay al-marid, orang yang sakit, wal musafir, orang yang dalam perjalanan, la yasumani fi halil maradi was safar. Jadi ketika dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir perjalanan, mereka boleh tidak berpuasa. Lima fi dzalika minal musyaqqah alaihima, ketika mereka memiliki musyaqqat, berat, kesusahan, bal yafturani wa yaqdiyani, maka mereka ini boleh berbuka dan nanti mengganti di hari yang lain. Wa amma sahihul muqimul ladzi yutiqu siyam, adapun orang yang sehat yang dia itu tinggal di daerah itu, kemudian dia memiliki kesulitan, memiliki halangan, keberatan untuk berpuasa, maka dibolehkan memilih antara berpuasa atau dia memberi makan. Jadi awalnya dulu itu Pak, orang itu boleh milih ini, mau puasa atau memberi makan dulu awalnya. Insya'a shoma wa insya'a aftara, kalau mau dia bisa berpuasa, kalau mau juga dia bisa berbuka, tapi dengan syarat wa at'ama an kulli yaumin miskinan, tapi gantinya dia memberi makan. Ada pilihan seperti itu awal-awal dulu. Fa in at'ama aktsar min miskin an kulli yaumin fa huwa khair. Kalau dia tidak berpuasa kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin yang mukmin, nah ini memberi makan kepada orang miskin setiap hari semakin banyak, itu semakin baik. Wa in shoma, kalau dia mau berpuasa, afdal, lebih utama daripada memberi makan. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, berkata, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, wa Mujahid dan Imam Mujahid, wa Taus wa Muqatil bin Hayyan wa ghairi minas salaf, disampaikan oleh beliau Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Ibnu Taus dan Muqatil bin Hayyan, di mana mereka ini adalah ulama-ulama salaf terdahulu. Wa lihadza qala ta'ala, oleh karenanya Allah sampaikan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Makanya di ayat ini disampaikan bahwa bagi yang memiliki kesulitan, memiliki keberatan, musyaqqat, dibolehkan, ya, dibolehkan untuk memberi makan orang miskin. Tapi kalau dia kemudian ingin lebih, menambah yang diberi makan, maka itu lebih baik. Tetapi kata Allah, berpuasa itu lebih utama jika kalian mengetahuinya. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Nadhr, berkata Imam Abu Nadhr, haddatsana al-Mas'udi, berkata beliau al-Mas'udi, haddatsana Amr bin Marrah, berkata beliau Amr bin Marrah, an Abdurrahman bin Abi Laili, an Mu'ad bin Jabal, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, amin Allahumma amin. Qala uhilatis salat thalathata ahwal, salat itu Pak memiliki 3 periode. Perintah salat itu memiliki 3 periode. Bahwa fa'amma ahwalus shalah, yang pertama, tahapan pertama perintah sholat itu yang perlu kita perhatikan,
fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata wa huwa yusalli 17 syahran ila Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah datang ke Madinah di masa 17 bulan pertama, beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Di awal datang itu. Tsumma inna Allah azza wa jalla unzil alaihi. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad satu ayat yang kemudian mengubah kiblat dari yang awalnya menghadap Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Kata Allah, kami melihat kamu itu Muhammad menengadah, maka kami ikuti keinginanmu untuk menghadap ke kiblat yang engkau sukai. Fawajjahu Allah ila Makkah hada. Ini proses pertama, di mana awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, Allah pindahkan kiblatnya menuju Masjidil Haram. Wa kanu yajtami'una lis-salati wa yu'addin biha ba'duhum ba'da. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua, waktu itu kaum muslimin ini bingung, Pak. Setiap sholat ini ngajak, ayo sholat, ngundang, ayo sholat. Bingung caranya mengumpulkan sholat ini bagaimana. Hatta naqasu awqadu yang kisun, hingga mereka ini mau nyari seperti kentongan, semisal kentongan untuk mengumpulkan itu. Kemudian summa inna rajulan minal ansar, hingga kemudian seorang laki-laki dari golongan Ansar, yuqalu lahu Abdullah bin Zaid, yaitu beliau dipanggil dengan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Beliau ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ra'aitu bima yara an-naim. Saya ini bermimpi ya Rasulullah. Walau qultu inni lam akun naiman la sadaqtu. Kalau aku ini enggak tidur mungkin saya percaya, ini saya kondisi tidur ini. Inni bayyana ana bainan naim wal yaqdan. Saya antara bangun antara tidur ya Rasulullah. Ra'aitu syahsan alaihi thawbani akhdarani fastaqbalal qiblah. Di mimpi itu ya Rasulullah, saya melihat seseorang di mana dia memakai baju gamis rangkep double, warnanya hijau ya Rasulullah. Kemudian orang ini menghadap kiblat berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya diulang dua kali sampai selesai adzan. Jadi orang ini melihat ada sosok yang berdiri menghadap kiblat, memakai baju hijau rangkap dua. Dia menghadap kiblat dan berkata Allahu akbar, Allahu akbar, sebagaimana yang kita tahu sebagai panggilan adzan. Faqala hatta faragha minal adzan, sampai selesai adzan. Thumma amhala, kemudian selesai adzan dia tenang ya Rasulullah. Dia tenang beberapa saat. Summa qala mithla alladhi qala ghairu annahu yazid fi dzalika qad qamatis shalah marratain. Kemudian dia mengulang yang dibaca tadi itu, tapi ditambahi dengan qad qamatis shalah. Salat akan didirikan, berdiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimha Bilalan falyu'addin biha." Maka kemudian Rasulullah bilang ke orang ini, kepada Abdullah bin Zaid ini, ajari Bilal. Nah, ini Pak, ini tahapan kedua dalam perintah salat, yaitu tentang adzan. Maka fakana Bilal awwalu man adzana bi.
Jadi Bilal adalah orang yang pertama kali adzan atas perintah Rasulullah. Qala wa ja'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala. Selesai itu datanglah beliau Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepada beliau. Amin Allahumma amin. Apa yang terjadi? Disampaikan di sini bahwa Umar berkata, "Ya Rasulullah, qad tafa bi mithlu alladhi tafa bihi." Saya juga bermimpi ya Rasulullah sebagaimana yang dimimpikan orang tersebut. Sebagaimana yang dimimpikan Abdullah bin Zaid tersebut. Saya juga mimpi seperti itu. Cuma dia lebih dahulu menyampaikan kepada panjenengan ya Rasulullah. Fakana rajulu yashiru ila rajulu idan mohon maaf. Ghairu annahu sabaqani fahadani halani qala. Cuma dia lebih dahulu menyampaikan ke panjenengan daripada saya Rasulullah. Qala wa kanu ya'tuna as-salat sabaquhumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'diha. Hingga dalam peristiwa yang lain, dulu Bapak Ibu, kalau ada orang yang ketinggalan sholat, gimana? Yang terjadi idzan kam sholat. Ada orang yang telat datang, masbuk. Itu enggak kayak sekarang. Dulu kalau ada yang telat nanya, oleh piro. Yang sholat itu Pak nunjuk Pak. Ini dulu sejarahnya ini. Sejarahnya. Oleh piro. Ini awalnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Fayaqulu wahida awithnaini fayusallihima. Maka orang yang terlambat dulu awal-awalnya itu, setelah diberitahu satu atau dua, dia sholat sendiri dulu, selesaikan dulu, baru kemudian mengikuti rangkaian jamaah. Kapan ini Pak? Dulu. Nanti jangan salah paham. Nanti setelah itu dipraktekkan. Enak ngono kaya iku, aku dhisik ngene-ngene melok cek gak isok nututi gitu. Ini dulu Pak, awal-awal ini. Tsumma yadkhulul mal qaum fi salatihim. Kalau sudah dia melakukan salat yang sudah ditinggalkan, yang ketinggalan itu, dia baru ngikuti jamaah itu. Qala faja'a Mu'adz, maka kemudian datanglah beliau Mu'adz bin Jabal faqala la ajidu ala halin abadan illa kuntu 'alaiha. Kata beliau Mu'adz bin Jabal, saya ini selalu mengikuti peristiwa-peristiwa. Saya ini selalu terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan aturan-aturan. Tsumma qadaitu ma sabaqa. Tsumma qadaitu ma sabaqani. Qala faja'a wa qad sabaqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ba'diha. Suatu saat Mu'adz bin Jabal juga ketinggalan sholat ini. Sholat berjamaah, dia masbuk Pak. Rasulullah sudah dapat berapa salam, tiba-tiba Mu'adz bin Jabal baru datang. Maka kemudian qala, berkata, wa dzubita ma'u falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqada. Faqala Rasulullah sallam innahu qad sanna lakum Mu'adz fahakadha fasna'u. Tapi yang Mu'adz bin Jabal beda. Ketika datang, beliau tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama makmum itu. Walaupun dia ketinggalan. Jadi gak pakai tanya-tanya Pak. Gak pakai nanya, oleh piro, gak pakai gitu. Langsung dia ikuti gerakan sholat. Kalau sudah seperti itu, ketika selesai Rasulullah sholat, dia menambahi kekurangan dari sholat yang dia tidak mengikutinya. Maka kemudian yang terjadi adalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu qad sanna lakum Mu'adz fahakadha fasana'u. Kata Rasulullah, sesungguhnya Mu'adz ini sudah melakukan contoh salat ketika masbuk. Maka inilah yang harus dilakukan, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal.
Jadi akhirnya seperti yang kita praktekkan sekarang ini. Ya, kita bayangkan Pak, kalau yang sholat khusyuk Allahu Akbar, ditakoni Pak, oleh piro ini? Gak dijawab kan ini. Wah, ini gak dijawab nih, muring-muring Pak. Wah, jadi ini awal prosesnya seperti itu. Jadi tahapan sholat ada 3 macam itu. Kaitannya dengan berpindahnya kiblat, kaitannya dengan azan untuk mengajak sholat, kaitannya dengan ketika masbuk, ketika tertinggal dalam sholat berjamaah. Fahadihi thalathatu ahwal. Wa amma ahwalus siyam. Nah, sekarang kita bicara tentang periode puasa. Tadi sholat ya, sekarang periode puasa. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah faja'ala bi shaumi min kulli syahrin 3 ayyam wa shauma Asyura. Awal-awal Rasulullah datang ke kota Madinah, dulu tidak ada bulan Ramadan, nggak ada kewajiban puasa Ramadan. Yang ada dulu kewajiban berpuasa 3 hari setiap bulan Ramadan, setiap bulan, ditambah dengan puasa Asyura. Jadi awalnya itu puasanya 3 hari ditambah puasa Asyura ketika awal datang di kota Madinah. Tsumma inna Allah farada 'alai siyam. Kemudian Allah perintahkan, wajibkan untuk berpuasa. Wa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sampai turun ayat ini akhirnya untuk berpuasa. Ila qaulihi, sampai ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kecuali bagi orang yang lemah, yang tidak mampu, maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang-orang miskin. Fakana man syaa shoma wa man syaa at'am miskin. Maka yang terjadi, barang siapa yang mau berpuasa puasa, maka yang tidak berpuasa memberi makan orang miskin. Fa ajza dzalika anhu, maka itu diberi ganjaran sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya itu. Summa inna Allah azza wa jalla anzalal ayatil ukhra. Sampai ini kemudian perintah ini, pilihan tadi kan ada pilihan, oleh Allah diganti dengan perintah, ya, dengan ayat yang lain yang berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fal yasum. Jadi ada ayat ini dipertegas perintahnya. Fa'adzbatallahu siyamahu 'alal muqimis sahih, kepada orang-orang yang sehat, yang mukim. Nah, diperintahkan untuk berpuasa. Jadi tidak ada pilihan lain. Wa rakhasa fihi lil marid wal musafir, dan ini dikhususkan hanya kepada orang yang sakit, orang yang musafir. Yang musafirnya ini juga berat, ya. Wa thubital it'am lil kabir, dan memberi makan atau fidyah itu dibolehkan kepada orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak mungkin kuat untuk berpuasa. Alladzi la yastati'u siyam, yang mana orang tua tersebut tidak mungkin atau tidak bisa berpuasa, tidak kuat. Fahadani halani, inilah 2 hal yang berkaitan dengan puasa. Pertama, sebelum Ramadan puasanya 3 hari 1 bulan dan bulan Asyura. Yang kedua, adanya rukhsah tadi itu bagi yang tidak kuat. Wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa, dan mereka ini makan, minum dan berkumpul dengan istri malam yanamu, sebelum mereka tidur. Wah, susah Pak. Untung bukan kita ya. Jadi orang yang suka ngantuk ini, kalau sudah tidur wis gak oleh. Jadi sebelum tidur boleh, tapi kalau sudah tidur, nah ini gak bisa ini.
Fa idza namu imtana'u. Kalau sudah tidur dilarang. Sudah enggak boleh sudah. Thumma inna rajulan minal ansar yuqalu lahu Sirmah. Nah, sehingga Pak Bu, suatu saat ada seorang laki-laki yang namanya Sirmah. Sirmah ini kana ya'malu sha'iman. Beliau ini walaupun berpuasa tapi siang harinya kerja. Oh gitu ya. Jadi kerjanya kerja keras ini. Sampai kemudian hatta amsa, sampai waktu sore, faja'a ila ahlihi, maka dia datang pulang ke rumahnya, berkumpul dengan keluarganya. Fasallal isya, kemudian beliau salat isya. Summa nama, kemudian tidur. Falam yakul walam yashrab hatta asbaha fa asbaha shaiman. Hingga karena dia sudah tertidur, dia belum sempat makan, dia belum sempat minum, maka hingga akhirnya dia menjelang pagi bangun, karena sudah pagi puasa lagi dia. Hingga fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad jahida jahdan syadidan. Dilihat oleh Rasulullah kerjanya itu beda sudah. Namanya puasa belum sempat buka, tiba-tiba pagi kerja lagi. Kan kelihatan kalau lemes, kalau tidak punya daya. Ketika itu kelihatan oleh Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada beliau, faqala mali araka qad jahidta jahdan syadidan. Ada apa denganmu wahai Sirma? Kamu ini kok kelihatannya ngoyo, kok makso kamu itu kerja. Maka kemudian qala ya Rasulullah inni amiltu amsi. Rasul, saya ini kemarin bekerja berpuasa ya Rasulullah. Kemudian saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah saya ketiduran ya Rasulullah. Fa alqaitu nafsi, saya berbaring. Rencananya saya cuma berbaring sebentar ya Rasulullah. Sampai kemudian saya ternyata tertidur. Ketiduran saya Rasulullah. Fa asbahtu shaiman. Saya pagi-pagi sudah dalam keadaan berpuasa lagi ya Rasulullah. Gimana saya enggak lemes Rasul? Masya Allah. Itu ceritanya Rasul, saya seperti ini. Kenapa kok saya lemes? Qala wa kana Umar qad asaba minan nisa. Di kisah yang lain, sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tanpa sadar, nah ini Pak, kalau tanpa sadar ya, tanpa sengaja bangun tidur berkumpul dengan istrinya. Nah, kan tidak boleh ini Pak, dulu kan tidak boleh. Umar ini bangun tidur langsung kumpul sama istrinya. Masya Allah. Yang terjadi, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakara lahu dzalika. Diceritakan itu kepada Rasulullah, ya Rasul, dus pundi kula niki Rasul? Wong kula niki boten sadar tangi tilem, Masya Allah. Niki buka si tenggale niki. Buka puasa yang satunya ini ya Pak. Lah terus saya kejadian seperti ini, padahal tidak boleh Rasul. Kalau orang sudah tidur tidak boleh Rasul. Maka kata beliau, fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah turunkan ayat yang akhirnya membolehkan itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum. Nah, ini untung Pak. Kita harus berterima kasih kepada Umar bin Khattab ini. Kalau tidak boleh, kalau nggak ada Sirma, nggak ada Umar, gimana kalau kita ketiduran Pak? Pak? Kuat Pak? Wong kadang bangun tidur engkau
Jam 12 aku tak nerusno jus apukat kok kadang. Durung-durung eman iki. Kalau dulu kalau sudah tidur tidak boleh itu. Ya Allah. Jadi kalau apa namanya pengen lama ya jangan tidur. Nah, gitu. Masya Allah. Untung kejadian Umar, untung kejadian Sirma ini. Akhirnya semua yang terjadi disampaikan kepada Rasulullah dan turunlah ayat dihalalkan bagi kalian berkumpul dengan keluarga, dengan istri kalian. Masya Allah. Sampai di ayat tsumma atimmus syiyam ilal lail, ya. Wa akhraja Abu Dawud, diriwayatkan oleh dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Wal Hakim fi mustadrikihi, dan Hakim dalam mustadraknya min haditsil Mas'udi bi, dari beliau Imam Mas'udi. Wa qad akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim min haditsiz Zuhri an Urwah an Aisyah annaha qalat, bahwa ada juga hadis yang berkaitan dengan puasa tersebut dari hadis Aisyah annaha qalat kana Asyura yusam, dulu itu Asyura itu diwajibkan untuk berpuasa. Fama nazala, kemudian turunlah ayat yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftara, maka barang siapa yang mau berpuasa di Asyura silahkan. Kalau yang enggak mau berpuasa di Asyura silahkan juga. Karena sudah diganti dengan kewajiban puasa Ramadan. Warawal Bukhari an Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud mithluh, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dan selainnya. Wa qauluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat ya untuk berpuasa dia membayar fidyah. Coba, fidyah itu artinya apa, Pak? Apa? Fidyah. Fidyah itu fidaun, fida. Apa artinya? Tebusan. Apa tujuannya? Agar orang yang tidak berpuasa atau lagi berhalangan, dia tidak meremehkan perintah puasa. Saya sakit, saya bayar fidyah. Saya sakit permanen, saya bayar fidyah. Kenapa? Ini perintah Allah agar supaya kita tidak lalai, tidak meremehkan. Gitu. Makanya bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa membayar fidyah. Qala kama qala Mu'ad radhiyallahu anhu, sebagaimana disampaikan oleh beliau Mu'ad, semoga Allah ridha kepada beliau. Kana fi ibtida'il amri, sesungguhnya di awal permulaan perintah untuk berpuasa ini, man syaa shoma. Dulu awalnya perintah ini yang mau puasa, puasa. Wa man syaa aftar, dan yang bagi yang mau enggak puasa, ya enggak puasa. Dengan cara apa enggak puasa? Mengganti dengan wa at'ama an kulli yaumin miskinan, setiap hari memberi makan orang miskin. Jadi fidyah itu, Pak, jangan sampai nunggu bulan Ramadannya habis. Bulan Ramadan habis, fidyahnya belum bayar. Katela apa, Pak? Tujuannya fidyah itu untuk menghormati perintah Allah, menghargai perintah Allah di bulan Ramadan. Makanya idealnya, saya bilang idealnya ya, idealnya kalau hari itu tidak puasa, hari itu kasihkan. Kalau takut lupa, gimana Ustaz? Ya silakan dikasihkan. Gitu. Wahakadha rawal Bukhari an Salmah bin Aqwa annahu qala lamma nuzilat.
Inilah yang disampaikan Imam Bukhari dan Aqwa, ya, dari Salma bin Aqwa, sebagaimana turunnya ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, berkaitan dengan ayat ini. Kana man arada ay yaftur yufadi hatta nazalatil ayat allati ba'daha fanasakhatha. Makanya disampaikan di sini, barang siapa yang mau berbuka maka dia menebus, ya, menebus, memberi makan hingga turun ayat setelah ayat ini yang kemudian menghapus, ya, pilihan-pilihan tersebut. Wa qala as-Suddi an Marrah an Abdillah, dari beliau Marrah an Abdillah, dari Abdillah qala lamma nuzilat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin qala yaqulu wa 'alal ladzina yutiquna, dipertegas ini yang dimaksud dengan orang yang tidak kuat, yang berat, yatajashamuna, yaitu kalau dia, yang dimaksud dengan berat itu kalau dia berpuasa susah dia, kalau dia berpuasa berat dia, kalau dia berpuasa sakit dia. Ini. Nah kalau sekarang kenapa tidak puasa? Sakit. Sakit apa? Ngelak. Kabeh, Pak. Sakit ngelak. Lemes ya, semua orang puasa lemes. Iya. Kenapa tidak puasa? Gatal-gatal saya. Kata tunggale. Makanya qala Abdullah, berkata beliau Abdullah, fakana man syaa shoma, barang siapa yang mau berpuasa, wa man syaa aftara wa at'ama miskin. Ya, yang mau puasa puasa, yang enggak puasa yang memberi makan orang miskin. Faman tatawwa yaqulu at'ama miskinan akhar, dikatakan dia itu memberikan miskin, memberikan makanan kepada miskin, orang-orang miskin yang banyak, fa huwa khairun lahu, maka itu lebih baik. Maksudnya menambah, lebih, itu lebih baik. Tapi di ayat itu disebutkan wa antasumu khairul lakum, tapi berpuasa bagi kalian itu lebih baik kalau kalian mengetahuinya. Fakanu kadzalika hatta nasakhatha. Nah, itulah yang terjadi sampai kemudian dinasah, dihapus itu semua pilihan-pilihan itu dengan turunnya ayat faman syahida minkumus syahra fal yasum. Sudah enggak ada pilihan setelah itu, Pak, kecuali dia yang sakit, kecuali dia yang ada halangan. Wa qala al-Bukhari aidan akhbarana Ishaq haddatsana Rauh haddatsana Zakaria bin Ishaq haddatsana Amr bin Dinar an Atha sami Ibnu Abbas yuqra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, bahwa qala Ibnu Abbas laisat mansuh, tapi menurut Ibnu Abbas bukan mansuh ini. Kata beliau, huwa asy-syaikhul kabir, yang dimaksud di sini diperkhusus, bukan pilihan maksudnya ayat itu. Kata beliau Ibnu Abbas, yang dimaksud alladzi yutiqunahu itu adalah syaikhul kabir, orang yang sudah sepuh. Jadi kakek, nenek, mbah yang sudah sepuh itu bukan dihapus katanya. Cuma ini memang ayat ini memperkhususkan bahwa disampaikan di sini yastati'ani ayyasuma fayat imani makana kulla yawmin miskin. Yang mempunyai pilihan itu tadi itu orang tua yang sepuh, mbah yang sepuh. Pilihannya buat mereka, kata beliau Ibnu Abbas. Kalau orangnya sepuh masih mau berpuasa, berpuasalah beliau. Tapi kalau yang sepuh ini tidak kuat, tidak mampu, dia membayar fidyah. Terus kalau orang tuanya tidak bisa bagaimana, Pak? Ya putranya, Pak. Hutang kepada manusia saja berat, apalagi hutang kepada Allah. Jadi kita ini kalau punya orang tua yang sudah sepuh, yang nggak mungkin puasa, kita anak-anaknya yang mengambil alih, gitu.
Wa hakadha rawa ghairu wahid an Sa'id bin Jubair bin Abbas nahwu. Masih lama, kurang berapa menit? 2 menit. Oh. Baik. Mungkin ini dulu sementara berkaitan dengan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 183 ya, termasuk berkaitan dengan periode-periode. Salat tadi periode pertama bagaimana berpindahnya kiblat, munculnya adzan, kemudian bagaimana kalau masbuk. Sama puasa juga begitu, ternyata sebelum Ramadan sudah ada perintah untuk berpuasa. Kemudian bagaimana perintah untuk berkaitan dengan berkumpul tadi. Ya, bagaimana ketika zaman sebelum kita ini, masa sebelum kita ini, setelah bangun tidur itu tidak boleh makan dan minum, hingga kemudian berubah dibolehkan. Walaupun sudah malam, sudah tidur, boleh untuk makan dan minum. Berkaitan ayat uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kalian malam ketika berpuasa, ketika siangnya kalian berpuasa untuk berkumpul dengan istri kalian, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang kemudian menjadi pelaku peristiwa di zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menambah wawasan kita, menambah kemantapan kita, menguatkan ghirah kita untuk untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah, dan kita memohon kepada Allah agar supaya kita diberi ma'unah oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan muraqabah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji'at fatayyaji radal alami ya salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji'at fatayyaji radal alami ya uhaila
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا الله ya Rahman, dengan barakah bulan Ramadan, dengan barakah majlis kami dalam mengkaji Al-Quran, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, jadikanlah kubur mereka ya Allah sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah berkahilah mereka, berilah kami kesempatan membahagiakan mereka untuk berbakti kepada mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami ya Allah dengan barakah bulan Ramadan, keluarga yang barakah, sakinah, mawaddah warahmah. Anugerahkanlah kami putra-putri yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang membaca Al-Quran, dari golongan yang menghafalkannya, dari golongan yang mengamalkannya. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan barakah bulan Ramadan, ya Allah anugerahkanlah kami rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barakah, yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu. Anugerahkanlah kami dengan barakah bulan Ramadan usia yang panjang untuk beribadah kepadamu, untuk menghambakan diri kepadamu ya Allah. Ya Rahman, tolonglah kami dengan rahmat-Mu dalam berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Ya Allah, tolonglah kami dengan rahmat-Mu untuk qiyamul lail di bulan Ramadan, untuk istiqamah membaca Al-Quran dan mempelajarinya, untuk berbagi bersedekah di bulan Ramadan dan melakukan amal saleh yang diterima yang makbulah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.